Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita berjumpa dengan salah seorang politisi. Politisi kayak mirip kayak politisi tampilan Bang Jepri hari ini. Apa kabar Bang Jep? Kabar baik Kak Amel. Oke, untuk kita ingat kembali, Bang Jepri ini merupakan redaktur kota dari koran Mimbar Umum ya Bang ya? Iya. Oke Bang. Bang, ini aku ada baca-baca koran Mimbar Umum nih Bang, soal proyek lampu pocong, Bobi ultimatum kontraktor. Itu gimana itu Bang perkembangannya Bang? Ya, perkembangannya terus kita ikuti ya Mbak Amel, bahwasannya proyek tersebut dalam tanda kutip dikatakan total loss ya. Total loss. Artinya Pemko Medan meminta kembalian uang sekitar 21 miliar dari total anggaran 25 miliar terhadap kontraktor tersebut. Itu gimana itu Bang? Itu kan istilahnya ya, itu kan proyek itu sudah berjalan sejak lama. Biasanya itu ada namanya rekanan, pengawas. Biasa kalau proyek multi yang MM-an, jangankan MM-an ya, juta-jutaan seingat aku ya, dulu pembangunan sekolah, kebetulan mamaku kepala sekolah, itu tiap bulan tuh ada tuh yang datang tuh untuk melihat progresnya macam mana, sesuai enggak, speknya macam mana. Ini istilahnya sudah terpakai sebanyak 21 miliar, tiba-tiba total loss. Itu gimana itu Bang? Baik Mbak Amel, artinya kan di sini yang kita sampaikan ke masyarakat bahwasannya ada beberapa fakta yang terjadi. Tentunya dari pengerjaan program tersebut atau proyek tersebut tentunya ada perencanaannya, ada master plan-nya. Tapi kita juga nggak menampik ya bagaimana simbiosis mutualismenya antara pengguna anggaran dengan penguasa anggaran. Tentunya di dalamnya di situ ada Bapak Wali Kota, ada kadis yang membidangi, dan tentunya ada kontraktor dan pengawas untuk di lapangan. Apa nggak diawasi atau gimana? Dan yang bikin aku ini yang ketemu, yang menemukannya inspektorat kota. Jadi kan begitu juga Mbak Amel, ini juga bukan kali pertama ya soal pengembalian dana yang dikerjakan oleh kontraktor untuk di Kota Medan terjadi untuk dikembalikan. Beberapa waktu lalu pernah terjadi juga itu terhadap gedung Kejari Medan yang menggunakan anggaran APBD. Itu dikembalikan? Iya, itu dikembalikan. Namun diiringi perjalanan jalannya, gedung itu retak dan apa segala macam. Jadi diminta kembali. Itu gedung retak. Kalau ini nggak tahu kita gimana ya. Mereka lah yang ngurus ya, gimana gaji-gaji para yang bawah-bawah ini. Istilahnya kan mereka sudah mengeluarkan uang untuk pengerjaan. Dan aku ada lihat kemarin pemberitaan tuh di media sosial, katanya gini, wali kota menyatakan proyek lampu pocong udah total loss gitu kan. Jadi diminta untuk mengembalikan uang dan lampu-lampu itu dicopot semua. Tapi kemarin di Simpang dekat rumah wali kota juga itu malah kayak ada rehabilitasi lampu pocongnya. Bukannya malah diangkat, malah kayaknya diperbaiki atau apa itu. Jadi kita nggak tahu ya Mbak Amel, kita terus mengikuti statement-statement wali kota dan kita muat di koran Mimbar Umum bahwasanya terakhir memberi waktu 90 hari terhadap kontraktor untuk mengembalikan uang tersebut. Mengembalikan uang ya? Statement sebelumnya pimpinan Kota Medan, Bobi Nasution, untuk kontraktor juga silakan mencopoti bangunan-bangunan tersebut yang dalam tanda kutip lampu pocong itu, agar bisa juga entah dijual kembali barang-barang yang masih terpakai. Jadi bukan diperbaiki ya, bukan tetap dipasang ya. Itu udah pasti harus dalam 90 hari harus sudah copot semua ya. Dan yang menjadi concern kita saat ini Mbak Amel, penegakan hukum belum berbicara terhadap kasus ini ya. Penegak hukum. Oh iya ya.
penegak hukum artinya kan di sini ini udah menjadi isu nasional. Kita tahu juga kepiawaian wali kota Medan untuk membangun kota ini memang sangat sungguh-sungguh. Seharusnya juga beriringan. Ya biasanya kalau ada, ini istilahnya kayak seperti ini ya Bang, jadi kayak sepertinya kasus korupsi ya. Jadi apabila ada dari pemerintah menemukan, itu biasa penegak hukum langsung gerasak-gerusuk langsung tuh. Jadi kita nggak tahu ya ya Mbak Omel, yang pastinya kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah ya terhadap kasus ini yang terjadi. Mudah-mudahan tidak ada unsur KKN kriminal, di sini. Tetapi beberapa waktu lalu beberapa praktisi hukum memberikan komentarnya di koran Mimbar Umum terkait penanganan persoalan yang terjadi terhadap lampu pocong ini. Jadi penegak hukum meminta libatkan praktisi hukum meminta libatkan penegak hukum. Kalau bisa KPK segera turun tangan untuk menetapkan tersangka. Iya, karena penegak hukum itu istilahnya aparat apa yang namanya? Hukum. Aparatur hukum itu kan bisa KPK, bisa kejaksaan, kejari, kepolisian. Benar. Satu lagi itu ada tuh. Nah itu mereka banyak ya sebenarnya. Paling nggak harus ada nih salah satu dari mereka bergerak untuk kasus ini ya Bang ya. Seyogianya begitu Mbak Mel, karena kan penegakan hukum ini bukan pada hanya dia untuk mengeksekusi, tapi tindakan preventifnya. Itu yang kita perlu agar juga pejabat-pejabat yang di Pemko Medan tenang dalam bekerja. Jadi tidak ada unsur melekat negatif terhadap mereka. Mereka kan lagi semangat-semangatnya bekerja, dipimpin oleh kaum milenial kan, biar juga jangan tercoreng nama baik kota Medan ini yang mulai bangkit lagi ya kan Mbak Mel. Iya. Jadi kita lihat lah ini ya, karena kemarin baru seminggu atau berapa ya, udah 2 minggu ya Bang ya. Iya. Wali Kota Medan menyampaikan total loss itu. Jadi kita kan menunggu sebanyak hingga 90 hari kita pasti buat pemberitaannya ya, gimana ini perkembangannya ya. Benar, karena kita melihat juga belum ada statement dari kontraktor ya, bagaimananya ya kan, karena ini juga bukan jumlah uang yang sedikit. Iya, pengawas juga kayaknya butuh ini. Siapa pengawasnya? Benar. Siapa kita harus kayak polisi juga lah ya, kita harus telusuri lebih jauh terkait hal ini ya Bang ya. Iya. Bang, selain daripada permasalahan Bobi ultimatum kontraktor tuh, apalagi permasalahan yang jadi topik utama di koran Mimbar Umum? Kita masih juga di bidang infrastruktur jalan ya Mbak Amel. Juga terjadi di saat Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, Presiden kita mengunjungi Sumatera Utara untuk melihat kelayakan infrastruktur jalan. Oh ya, kemarin ke Labura dia ya Bang ya? Jadi kemarin ke Labura, rupanya di sana ditemukan jalan yang sangat rusak parah, bahkan mobilnya tidak bisa lewat, dia tersangkut. Oh ya, jadi nggak jadi apa ya, dia nggak jadi ya? Pak Bobi sempat jalan dia Mbak Amel. Nah ini ya, dia sempat nggak jalan untuk ngelihat atau untuk wah parah ya, ketahuan gitu ya. Itu gimana itu? Nggak ada yang pasti kalau udah kayak gini kasusnya biasanya ada yang kena pecat lah, ada yang kena pindahkan, ada yang apa, itu gimana nih? Jadi imbas dari ini Mbak Amel, wartawan Mimbar Umum yang bertugas di Gubernuran secara khusus menggali informasi bahwasannya Kadis PUPR sudah dicopot. Itu ada Bung Bambang Pardede ya, terhadap atas kunjungan Bapak Presiden dan Gubernur mungkin ambil sikap. Langsung pecat ya? Iya Mbak Amel, benar. Langsung diberhentikan dari jabatan, bukan dipecat, dicopot dari jabatannya. Iya. Jadi memang ini sangat seksi ya Mbak Amel. Pak Jokowi terus bergeria di Sumatera Utara dan kota-kota lainnya untuk meninjau jalan-jalan yang rusak. Masih ada ya? Masih ada. Ternyata masih ada. Dan itu Kota Medan ya, Kota Medan yang katanya sudah lubang udah nggak ada ya katanya ya. Katanya. Sekarang malah ketemu di Labura yang jalannya hancur. Biasanya kalau presiden mau berkunjung itu jalanan mulus. Mungkin dia coba belok-belok ke jalan yang ini kali ya,
Makanya bisa dapatan, ya coba nih jalan yang ini gitu, nggak mau jalan yang dijadwalkan atau gimana tuh? Jadi presiden kita ini agak unik ya Mbak Amel. Saat beberapa waktu lalu berkunjung ke kota lain seperti Lampung itu kan gubernurnya sempat kecelek. Jadi infonya udah dibangun jalan yang untuk dilalui Pak Presiden sesuai apa namanya? Sesuai dengan program tetapnya lah terkait jadwalnya. Tapi ternyata dia melintasi jalan yang lain. Ini makanya ketahuan ini ya. Kemungkinan ya. Jadi nggak tahu ya Bapak Gubernur kita ini ya, makanya kecilek kali kecilek juga ya. Ketahuan ya kan, tapi nggak tahu juga ya. Kita mudah-mudahan dengan seperti ini semua infrastruktur pemerataan pembangunan infrastruktur merata ya di seluruh Indonesia ya. Iya benar Mbak Amel, dan kita harapkan Pak Presiden ya teruslah menyitari Sumatera Utara ini khususnya Kota Medan agar juga jalan-jalan kita terus makin membaik ya. Untuk apa namanya Mbak Amel, menekan pertumbuhan ekonomi ya tentunya. Bukan menekan ya. Apa namanya ya? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bang. Nah, jadi gimana nih Bang untuk tadi kita udah ngomong masalah kota, masalah Sumatera Utara. Jadi aku mau ini isu nasional yang menjadi isu utama dari Koran Mimbar Umum apa tuh? Isu nasional sendiri itu ya Mbak Amel, kita ketahui yang Sekjen Nasdem ditetapkan tersangka ya. Ada Bung Joni Pelati ini terkait dugaan korupsi di Kementerian Kominfo. Jadi itu berpengaruh terhadap partai juga ya, karena dia salah satu kader dari partai Nasdem ya. Stabilitas partai itu nanti mungkin juga berpengaruh ya terhadap pencalonan Anies ya, yang tentunya yang didukung oleh Nasdem ya. Bahkan juga Mbak Amel, untuk di Sumatera Utara sendiri itu Ketua Nasdem Sumatera Utara mulai mewanti-wanti juga pernyataan Haritano, Ketua Umum Partai Perindo, iya, terkait membawa nama masyarakat komunitas Tionghoa terhadap politik-politik praktis. Mungkin juga biar agar tak terpecah di sini, Bung Iskandar meminta untuk ya silakan masuk partai politik. Itu udah masuk isu SARA atau gimana itu Bang? Kita sepertinya tidak ya Mbak Amel, mewanti-wanti aja mungkin di sini biar agar tidak terjadi pecah belah antar etnis Tionghoa ya. Iya benar-benar. Selaku juga mungkin Bung Iskandar ini putra daerah ya, dan juga menjadi ketua Partai Nasdem. Ya, itu untuk dari Partai Nasdem dan koalisinya ya, itu mendukung Anies gitu. Kalau untuk kemarin aku ada dengar juga bahwa PDIP ada mendukung Ganjar. Itu gimana Bang perkembangannya? Iya, ini kemarin laporan dari wartawan kita yang Mbak Amel, PDIP Medan solid mendukung Ganjar untuk menjadi capres. Itu pendampingnya siapa itu Bang? Itu masih digodok ya. Waktu bisa dari PDIP sendiri dan bisa dari koalisinya ya Bang ya, sama kayak Nasdem juga kemungkinan tidak menutup kemungkinan. Dan di sini juga Mbak Amel, pernyataan Pak Jokowi juga cukup seksi ya. Dia mengatakan untuk menteri-menteri yang maju untuk capres untuk cuti dulu. Itu siapa-siapa aja itu Bang yang kemungkinan yang kalau untuk gubernur ya kayak kemarin Anies sudah mengundurkan diri. Erick Thohir katanya ada kemungkinan. Yang kita lihat yang punya kans ya, dan juga berpengaruh terhadap partainya ya. Mungkin ada Pak Prabowo ya. Ada Sandiaga Uno. Ada Erick Thohir. Puan tuh masuk? Puan belum ya? Puan mungkin tentu tidak masuk bursa, karena PDI sudah menetapkan Ganjar ya. Oh iya, jadi dia tetap masih ya. Tapi kita nggak tahu ya, politik itu kan tetap dinamis Mbak Amel sampai pada hari H nantinya kan. Jadi nanti kalau sampai sekarang masih bisa ya, tapi nanti apabila dia sudah mencalonkan diri itu yang dia harus berhenti ya. Oke Bang Jeb, itu 3 isu utama dari Koran Mimbar Umum, masalah lampu pocong yang dikatakan oleh
Wali Kota Medan sebagai proyek total loss ya, total ya. loss. Kemudian soal infrastruktur juga, soal infrastruktur jalan di Labura yang rusak parah sehingga Kadis PUPR di Bambang Pardede dari Sumatera Utara dicopot jabatannya. Kemudian soal korupsi dari Kominfo, dari Menteri Johnny G. Plate, soal korupsinya yang juga membawa nama partai ya, Partai Nasdem dan pernyataan dukungan PDIP terhadap Ganjar sebagai calon presidennya ya Bang ya? Iya. Oke Bang. Bang, kita promosiin dulu seperti biasa Bang. Abang mau promosiin yang mana? Nih, ini hari Rabu. Kita ke sana ya Bang ya? Iya. Oke, ini koran Mimbar Umum. Ini keren loh. Ini hari Selasa, ini hari Rabu, Abang pegang hari Jumat ya Bang ya? Nah, ini korannya bisa didapatkan di konter-konter yang ada di Kota Medan dengan harga berapa Bang? Rp4.000. Rp4.000. Jadi jika ingin mengetahui informasi selanjutnya soal koran Mimbar Umum bisa beli korannya, atau jika malas tuh baca koran, kita bisa baca e-papernya di edisi digital ya Bang ya? Di My Edisi. Tinggal download di aplikasi saja. My Edisi berlangganan koran Mimbar Umum. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Kembali kasih ke Amel. Aku kembalikan korannya dulu. Oke pemirsa, begitulah Mimbar sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.